Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa may ya'ba ya Rasulullah man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dengan artian kita semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Takwa dalam artian kita semakin bertambah amal solehnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita semakin berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsiri ma yudkhilun nasal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara apa saja yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah taqwallah, yaitu ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, surga ataupun jannah uiddat lil muttaqin, disediakan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian yang kedua, perkara yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga, dan ini adalah buah dari ketakwaan, ini adalah buah keimanan, ini adalah buah tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ditanya, wa su'ila an aksirin nas yudkhilun nasan nar, ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala al-fammu wal farju, yaitu mulut-mulut manusia, ucapan-ucapan manusia. Kemudian farji ataupun kemaluan-kemaluan manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga karena takwa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yaitu akhlakul karimah ataupun akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Manusia yang paling bertakwa kepada Allah, manusia yang paling mengenal, yang paling ma'rifat kepada Allah adalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi memiliki akhlak yang mulia, sehingga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam masuk ke Nusantara bukan dengan meriam, bukan dengan senjata, akan tetapi dengan akhlak yang mulia, kejujuran para dai, kejujuran para dai yang berdagang masuk
ke Nusantara dengan berdakwah, dengan kemuliaan akhlaknya, sehingga menuai simpati. Allah bukakan pintu hidayah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sabdanya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selain menyampaikan tauhid juga adalah untuk membawa akhlakul karimah, menjadikan masyarakat, menjadikan manusia memiliki perangai, memiliki akhlak yang mulia. Sehingga di antara buah dari takwa itu harus melahirkan akhlak yang mulia. Sehingga para ulama menjelaskan min alamat qabulil amal, di antara ciri terbesar amal seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah lahirnya akhlakul karimah, lahirnya akhlak yang mulia. Tauhid seseorang harus melahirkan akhlak yang mulia. Salat seseorang harus melahirkan akhlak yang mulia. Bacaan Al-Quran seseorang harus melahirkan perangai yang baik, akhlakul karimah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya kedudukan akhlak di dalam agama kita, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Manusia yang paling aku cintai, juga manusia yang paling dekat nanti kedudukannya di yaumil qiyamah, siapakah mereka? Mereka adalah yang memiliki akhlak yang mulia, bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini adalah perintah bagaimana kita memiliki akhlak yang mulia. Jadilah pemaaf dan perintahkanlah perkara-perkara yang ma'ruf, dan jauhilah, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah karuniakan taufiknya kepada kita sehingga kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, sehingga nanti kedudukan kita, majlis kita di yaumil qiyamah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisaril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kakinya ketika berhijrah dari Mekah menuju Madinah, maka seruan pertama kali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mengutus para dai mengajarkan keimanan, mengajarkan ketauhidan kepada masyarakat di Madinah, dan sedangkan ketika Nabi sampai di Madinah, maka pesan pertama yang diserukan kepada manusia yaitu ungkapan ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkan salam, sebarkan salam. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berjumpa dengan orang yang kita kenal ataupun berjumpa dengan orang yang tidak kita kenal, kita ucapkan salam. Ini pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa at'imut ta'am, bagikan makanan.
bagikan makanan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian wasilul arham. Kemudian pesan Rasulullah SAW yang ketiga, ketika baru saja tiba di Madinah, sambung kekerabatan, sambung silaturahim, sambung hubungan-hubungan yang ketika terputus segera disambung. Kemudian yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malamlah di saat kebanyakan manusia tertidur lelap. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada 4 perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 di antaranya adalah hablum minan nas. Bagaimana kita harus berakhlak baik kepada sesama. Sehingga ketika kita akan mengucapkan salam, tidak melihat dulu orang itu berjanggut ataupun tidak, celananya cingkrang ataupun tidak. Itu sudah dibatasi dengan batas-batas yang sempit. Ukhuwah kita dikerdilkan, ukhuwah kita disempitkan. Sebarkan salam seluas-luasnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada 3 ciri akhlak yang mulia. Yang pertama beliau mengatakan ijtinabul maharim, yaitu kita menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk keharaman kita jauhkan dari kehidupan kita di dalam mencari nafkah. Jauhkan dari akad-akad, dari praktek-praktek yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Praktek-praktek ribawi, kemudian penipuan-penipuan, ya pengurangan-pengurangan timbangan, dan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan itu adalah akhlakul karimah. Kemudian juga termasuk akhlak yang mulia, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaitu talabul halali, yaitu kita setia menggenggam dan mengkonsumsi, mencari perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga di antara ciri akhlak yang mulia adalah wa tausi'atu 'alal 'iyal, yaitu memberikan kehidupan yang lapang, nafkah yang lapang kepada keluarga. Ini pun adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Begitupun dari seorang ulama Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan haqiqatul husnil khuluq, hakikat dari akhlak yang mulia, beliau mengatakan yang pertama adalah bazlul ma'ruf, yaitu spiritnya adalah ingin memberikan kebaikan, ingin menyebarkan kebaikan dalam kehidupan ini. Dan itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabatnya, oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh sebelum kita. Bazlun naf'i, spiritnya adalah apa detik ini, hari ini yang bisa aku berikan manfaatnya kepada saudara-saudaraku, kepada lingkungan ini. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kaful adza, berusaha menahan tangan, pikiran, lisan, jangan sampai menyakiti pihak lain, menyakiti orang lain. Ini spirit Islam, ini spirit akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga kata beliau, ciri akhlak yang mulia adalah wa talaqatul wajhi, yaitu wajah yang berseri-seri, wajah yang tersenyum ketika berjumpa dengan saudaranya. Tidak melihat perbedaan masjid, tidak melihat perbedaan radio, tidak melihat perbedaan televisi, tidak melihat syekh A, syekh B. Dikerdilkan ukhuwah kita. Wa talaqatul wajhi, bertemu dengan sesama, dengan saudara, dengan wajah yang berseri-seri. Dan itu adalah ciri ahlus sunnah wal jamaah. Yauma tabyaddu wujuh, nanti pada hari akhirat ada wajah yang berseri-seri. Siapa mereka? Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, hum ahlus sunnah, mereka adalah ahlus sunnah, kaum muslimin. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai terakhir,
ada satu nasihat dari seorang ulama kita, yaitu Yahya bin Mu'az rahimahullah. Beliau mengatakan, fi sa'atil akhlak, di balik luasnya akhlak seseorang, kunuzul arzak, maka di balik itu ada perbendaharaan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita taufiknya untuk senantiasa bisa menyebarkan dan mengamalkan akhlakul karimah, akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para ulama, orang-orang soleh terdahulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum al amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidan warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma siril muslimina fi kulli makan. Allahumma siril mujahidina fi Filistin wa fi Sudan wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qimis shalah.